Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tadi kita udah menyaksikan tentang video kita di Kaigo bagian perawat. Ya, malam hari ini yang membawakan materinya itu ada Mas Jainul yang menerangkan tentang bagaimana PT LPK Hikari Sumut kita atau SO Hikari Sumut yang memiliki beberapa cabang yaitu di Sragen, terus Tulungagung, Bekasi, juga di Medan pusatnya. Kita mau langsung saja, Mas? Oke, boleh Kak. Oke, kita langsung aja ya, Mas. Jadi nggak berlama-lama lagi. Oke, dipersilahkan kepada Mas Jainul untuk membukanya. Oke, terima kasih Kak Halima. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Insya Allah sehat semua ya yang ada di sini. Oke, pada kesempatan pada malam hari ini kami mencoba untuk menjelaskan terkait program yang ada di LPK Hikari Sumut seperti itu. Jadi saya perhatikan di grup itu ramai ya, banyak yang tanya, Kak ini berangkatnya kapan? Masih belum ikut belajar, ada yang bilang seperti itu. Kemudian Kak teknisnya seperti apa? Dan kemudian tanya usia, kemudian tanya misalkan kondisi badannya seperti apa, itu bisa berangkat atau enggak, insya Allah akan kita kupas tuntas pada malam hari ini, seperti itu. Oke, kita langsung saja teman-teman, ini kita masuk ya pada slide berikutnya, di sini. Oke, nah ini kami perkenalkan dulu ya, PT LPK Hikari Sumut merupakan LPK yang memiliki izin MOU pelatihan kerja ke Jepang. Hikari Sumut sebagai wadah dan solusi kepada teman-teman yang ingin meniti karir dan pengalaman kerja di Jepang tanpa perlu khawatir terkendala dengan finansial. Nah, ini teman-teman, untuk cabangnya sendiri, Alhamdulillah saat ini kami ada 5 titik di seluruh Indonesia. Yang pertama ada di Medan, kemudian ada di Pare Kediri, yang ketiga ada di Sragen, yang keempat ada di Bekasi, dan yang kelima adalah di Tulungagung. Jadi 4 LPK cabang kami itu ada di Jawa, kemudian satunya ada di Sumatera, seperti itu. Terkait di Kalimantan serta Sulawesi dan Papua, insya Allah menyusul ke depannya. Oke, selanjutnya ini, nah izin SO Hikari Sumut. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, insya Allah terkait perizinan ini kami lengkap mulai dari dengan Indonesia sendiri serta dengan Jepang itu alhamdulillah kami lengkap izinnya. Jadi gini teman-teman, perlu di garis bawahi bahwa tidak semua LPK itu bisa mengirimkan orang ke Jepang. Jadi ada beberapa LPK itu hanya mengadakan pelatihan saja. Terkait pengiriman ke Jepang, mereka tidak membantu. Nah, kabar baiknya, kalau di Hikari Sumut, itu kami di sisi lain membuka pelatihan, kan ada skill dan bahasa, kemudian kami juga bisa mendistribusikan ke Jepang. Seperti itu. Jadi di Hikari Sumut sendiri itu paket komplit ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah belajar, nah itu kami bimbing sampai teman-teman bisa pergi ke Jepang. Seperti itu. Jadi teman-teman setelah belajar nggak kami tinggal seperti itu, tapi kami bimbing bagaimana caranya hingga teman-teman bisa bekerja di Jepang. Oke. Nah, di sini juga, nah ini ya legalitasnya sama alhamdulillah LPK kami itu mendapatkan sertifikat akreditasi seperti itu. Bisa disaksikan ini ya, ini pada tanggal berapa ini? 13 Desember 2023. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman terkait legalitas kami LPK Hikari Sumut. Nah, selanjutnya ini, nah kenapa sih kita harus kerja di Jepang? Nah, ini teman-teman sebelum berangkat ke Jepang atau memutuskan untuk gabung dengan LPK kami, teman-teman itu harus memiliki big why. Kenapa sih saya harus ke Jepang? Apa sih motivasi saya ke Jepang? Nah, itu harus diperkuat dulu teman-teman. Nah, kurang lebih ini ya, why-nya, big why-nya kenapa kita harus ke Jepang. Yang pertama adalah gaji yang besar. Sangat jelas ya teman-teman, di sana itu berkisar gajinya 15 sampai 30 juta per bulan. Sedangkan di Indonesia teman-teman udah tahu sendiri ya kondisi
di masing-masing daerah itu tidak sama 800.000 menyesuaikan. pun Bang. Halo, kumaha? Halo, Kalimah? Nggak ada sih Mas, lanjut Mas. Oke, barusan ada yang bicara soalnya. Saya pikir ada yang ini terputus. Oke, gaji yang besar ya. Ini sekitar 15 sampai 30 juta per bulan. Kemudian peluang karir yang menjanjikan. Tentu ya teman-teman di sana itu banyak ini perusahaan global yang besar ya dari industri, otomotif, teknologi dan manufaktur. Kemudian program kesejahteraan yang tinggi, insya Allah di sana terjamin ya. Kerja di Jepang mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan yang tinggi. Yang keempat, memperoleh keterampilan khusus dan peluang belajar bahasa dan budaya. Karena kita di sini menggunakan bahasa Indonesia, otomatis di sana kita banyak ini ya, keterampilan serta mengetahui budaya-budaya baru yang ada di Jepang. Yang kelima, ini pengalaman dan tantangan baru tentunya ya. Ketika kita hijrah dari sebuah tempat, otomatis kita memiliki pengalaman dan tantangan baru. Yang keenam, budaya Jepang yang menarik. Nah, di Jepang sendiri memiliki budaya yang menarik. Ya, di sana kan pastinya beda teman-teman ya budayanya dengan di Indonesia sendiri. Dari mulai contohnya jalan kaki, misalkan, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian pengalaman bekerja dengan peluang bisnis. Nah, di Jepang itu dapat memberikan pengalaman bekerja dengan peluang bisnis. Kemudian kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita udah sama-sama tahu ya bahwa pengetahuan dan teknologi yang menyeluruh di dunia itu juga banyak rata-rata dari Jepang. Seperti itu. Nah, tadi teman-teman, sebelum teman-teman untuk memutuskan gabung dengan LPK kami, itu teman-teman harus menemukan big why-nya dulu. Apa sih yang harus menjadi apa ya niat dan tekad bulat teman-teman untuk pergi ke Jepang seperti itu. Oke, selanjutnya ini macam-macam program ke Jepang. Nah, di sini ada 6 ya. Ada magang IM Jepang, kemudian magang SO, kemudian studi, ada internship, kemudian Tokutegino dan engineering. Nah, saat ini yang akan kita fokuskan adalah Tokutegino dengan atau SSW ini ya teman-teman. Jadi kita akan fokus membahas Tokutegino pada malam hari ini. Nah, ulasan singkatnya terkait magang dan yang lain-lain. Nah, kalau magang ini magang IM Jepang ini memang dari Jepang sana teman-teman untuk proses magangnya itu ini membutuhkan biaya 20 sampai 30 juta. Dan di sini kalau magang IM Jepang ini dan magang di bawahnya SO ini syaratnya cukup mempersulit, bukan mempersulit ya, memang ketat seperti itu teman-teman. Misalkan teman-teman tindikan itu nggak boleh, kemudian tinggi badan itu ada ukurannya, kemudian dari segi warna kulit itu ada ukurannya, berat badan itu ada standarnya seperti itu. Jadi terkait magang ini memiliki standar yang tinggi. Kemudian untuk studi ini belajar ya, di sana belajar misalkan teman-teman ingin S1 atau S2 di sana, nah itu bisa di studi ini dan ini nanti bisa bekerja juga teman-teman. Jadi misalkan pagi sampai sore teman-teman itu kuliah, kemudian malam itu bisa dimanfaatkan untuk bekerja. Kemudian untuk intensif, ini masih mahasiswa aktif semester 5 atau 6. Nah, ini macam apa ya? Mungkin contohnya kalau di Indonesia itu macam itu ya. Apa namanya? KKN seperti itu. Nah, itu di sana ada juga teman-teman. Ini khusus mahasiswa aktif semester 5 sampai 6. Nah, Tokutegino insya Allah akan kita bedah setelah ini ya. Nah, kalau engineering ini syaratnya harus memiliki ini S1, kemudian di sana belajar lagi kurang lebih biayanya ini ya 60 sampai 70 juta. Dan ketika teman-teman sudah memiliki visa engineering ini, teman-teman bisa membawa keluarganya ke Jepang. Seperti itu. Oke, kita langsung saja bahas terkait Tokutegino atau SSW. Nah, ini benefit program. Yang pertama adalah pelatihan selama 4 sampai 6 bulan intensif secara offline. Ini Senin sampai Jumat selama 4 jam per hari, kurang lebihnya ini ya teman-teman. Kemudian sensei berpengalaman. Selanjutnya modul belajar dan pelatihan fisik dan skill.
wawancara kerja, dukungan penuh sampai dapat kerja di Jepang. Nah, ini teman-teman, salah satu yang menjadi ujung tombak kami, yaitu insya Allah kami akan membantu teman-teman sampai bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang, seperti itu. Jadi prosesnya itu teman-teman, kami dampingin. Mulai teman-teman belajar, nanti ujiannya seperti apa, kemudian wawancaranya dengan Jepang itu seperti apa, itu akan kami dampingi. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti Kak saya ditinggal. Jadi insya Allah kami akan dukung penuh sampai dapat kerja di Jepang. Kemudian garansi bisa ikut 2 kali 6 bulan lagi pelatihan gratis apabila gagal lulus ujian bahasa dan skill atau wawancara kerja. Nah, ini kami ada garansi ya teman-teman. Misalkan teman-teman nanti sudah belajar tuh katakanlah 4 bulan ya. 4 bulan teman-teman ikut ujian masih gagal. Kemudian ikut apa namanya pelatihan skill, ujian skill ini masih gagal. Nah, itu tenang teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih merasa kurang belajarnya, nah itu nanti kami beri jaminan gratis untuk mengikuti pelatihan lagi di LPK kami, seperti itu. Kemudian kami sediakan tanah talangan. Nah ini bagi teman-teman yang terkendala, misalkan Kak saya saat ini belum ada dana. Nah itu insya Allah kami sediakan dana talangan teman-teman. Jadi itu mulai dari pelatihannya sampai keberangkatan itu kami sediakan dana talang. Jadi teman-teman jangan khawatir yang ada kondisi di mana finansialnya itu masih belum stabil, insya Allah nanti kami sediakan dana talang. Kemudian berpeluang bisa kuliah di salah satu universitas swasta yang bekerja sama dengan PT LPK Hikari Sumut ya, BNB ini yang ada di Kediri. Nah, jadi teman-teman misalkan, Kak, saya ini ingin kuliah sambil bekerja di Jepang. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada waktu khusus, katakanlah Sabtu dan Ahad, itu bisa kuliah. Nah, kuliahnya itu nanti bisa online dan nanti ketika ini, misalkan teman-teman balik ke Indonesia itu juga ada offline-nya seperti itu. Jadi teman-teman ketika kerja di sana itu sambil kuliah itu bisa teman-teman. Jadi jangan khawatir, insya Allah di sini teman-teman bisa juga memiliki peluang kuliah. Ini biasanya bagi yang muda-muda ya, katakanlah masih usia 20 tahun sampai 30 tahun, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya, kita program Tokutekino. Nah, Tokudekino adalah program visa tenaga kerja asing yang diluncurkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Program ini dirancang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri di Jepang. Adapun bidangnya akan dirincikan di slide berikutnya. Nah, gaji bersih Tokudekino umumnya sekitar ini ya, 150.000 yen atau sekitar 15 sampai 19 jutaan. Bahkan bisa sampai 30 jutaan ya teman-teman untuk kerja di sana. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa sebelum 2019 program ke Jepang itu sangat sulit teman-teman. Karena Indonesia itu masih belum ada, mungkin masih belum ada kerjasama baru ya dengan di Jepang di sana. Tapi setelah 2019 ini, alhamdulillah kita lebih dipermudah untuk kerjasama atau mengirimkan tenaga kerja asing ke negara Jepang seperti itu. Jadi pada tahun 2019 ke atas ini teman-teman kita lebih mudah untuk masuk ke Jepang sana. Tujuannya kita bukan menjajah ya, karena dulu Jepang pernah menjajah kita, bukan seperti itu. Tapi kita di sana bekerja ya teman-teman. Oke lanjut kita ke, nah ini program Tokutekino. Ada 14 bidang skill ya. Yang perlu kami tekankan pada slide yang pertama, ini yang ada ujiannya di Indonesia. Jadi nanti ketika teman-teman masuk di LPK kami, itu teman-teman bisa mengambil salah satu yang ada di ini. Ada keperawatan, kemudian pembersihan gedung, perhotelan, pertanian dan peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, serta restoran. Tapi untuk saran dari kami, nanti teman-teman upayakan mengambil keperawatan. Karena ini gini teman-teman, goalsnya pertama adalah teman-teman itu kerja dulu di Jepang, berangkat dulu ke Jepang.
atau teman-teman ada di Jepang dulu seperti itu. Nah, kenapa kami sarankan keperawatan? Karena di keperawatan ini sendiri itu memiliki banyak kelebihan. Yang pertama adalah ini sangat banyak dibutuhkan oleh Jepang. Yang kedua, ini ketika ujian bahasa atau skill itu banyak ini jadwal ujiannya. Dan yang ketiga, ini sangat dibutuhkan teman-teman di Jepang. Jadi misalkan teman-teman awal masuk ke Jepang itu mengambil perawat ya, kemudian Kak ini saya ingin geser ke pertanian dan peternakan. Nah itu bisa. Yang penting teman-teman berangkat dulu ke Jepang, kemudian misalkan mau ganti bidang atau skill itu bisa teman-teman. Seperti itu. Ini yang ada di Indonesia, keperawatan, pembersihan gedung, perhotelan, dan yang lainnya ini. Selanjutnya, ini yang ada di Jepang sana ya teman-teman, ada industri, suku cabang mesin dan peralatan, mesin industri, industri listrik, pembangunan, pembuatan kapal dan peralatan kapal, serta ini bengkel mobil, perikanan dan aviasi seperti itu. Jadi 6 program itu ada di Indonesia, kemudian lebihnya itu ada di Jepang. Nanti ujiannya, kemudian proses pembelajarannya itu ada di Jepang. Nah, selanjutnya nah ini lebih lanjut tentang Tokutegino. Pemegang visa Tokutegino dapat bekerja di Jepang selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, mereka dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang visa mereka atau beralih ke status visa yang berbeda, seperti status tinggal permanen. Program Tokutegino telah menjadi salah satu program visa tenaga kerja asing paling populer di Jepang. Pada tahun 2023, lebih dari 400.000 pekerja asing telah mengikuti program ini. Nah, peluangnya sangat besar ya teman-teman. 1 tahun kemarin aja itu bisa lebih dari 400.000 pekerja asing yang telah mengikuti program Tokutegino ini. Nah, selanjutnya ini apa sih Mas syaratnya? Itu saya perhatikan di grup banyak, Kak syaratnya apa saja sih kayak gitu untuk bisa kerja di Jepang. Nah syaratnya teman-teman ini cukup 2. Teman-teman harus mempunyai sertifikat. Sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat bahasa seperti yang di kiri ini, kemudian sertifikat skill yang ada di sebelah kanan ini. Ini contohnya adalah Agriculture Skill Assessment Test. Nah, ini berarti pertanian ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi cukup memiliki 2 sertifikat ini, sertifikat bahasa dan sertifikat skill. Nah, selanjutnya ini contoh EKT, KTKLN dan visa COE Tokutegino. Nah, ini teman-teman, jadi ini Certificate of Eligibility untuk di Jepang. Jadi ini teman-teman, surat kerjasama dengan Jepang. Kan gini ya, teman-teman tadi sudah memiliki 2 sertifikat ini. Otomatis teman-teman nanti juga ini ada wawancara dengan pihak Jepang. Nah, di Jepang itu teman-teman, perusahaannya yang membutuhkan tenaga kerja asing itu lebih dari 1.000 teman-teman. Lebih dari 1.000 perusahaan. Jadi nanti teman-teman, misalkan nih ya, teman-teman berempat, ini udah bestie, katakanlah gitu ya, di LPK, katakanlah di LPK Medan, teman-teman berempat ini sudah bestie. Nah ini nanti tempat kerjanya teman-teman bisa jadi beda-beda. Misalkan si A ini ada di daerah A, kemudian si B di B, ini C, ini D, seperti itu. Jadi nanti tergantung ini interviewnya atau wawancara dengan pihak Jepangnya teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki COE ini, otomatis nanti kita butuh ini EKTKLN untuk bisa kerja di sana seperti itu. Ini ibaratnya kalau di Indonesia kan KTP kita teman-teman ya. Kalau ini EKTP yang khusus berangkat ke Jepang seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ini semua teman-teman, teman-teman jangan khawatir karena semua itu akan kami bantu prosesnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita arahan atau saran menjalani program dengan adanya kerjasama dengan beberapa universitas swasta seperti Universitas Amir Hamzah dan Universitas Batuta Medan, kami menyediakan program tambahan kuliah
program Tokutegino dengan kuliah swasta. Nah, ini yang sudah kami jelaskan tadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan ingin bekerja sambil kuliah, itu kami sangat membuka seluas-luasnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini, bila mengikuti program tambahan kuliah, jurusan yang dapat dipilih, ini saran dari kami bisa mengambil teknik mesin, industri, pertanian, sipil, serta sastra Jepang. Kemudian setelah lulus S1 dapat kembali ke Jepang dengan visa engineer dengan gaji lebih besar, ya ini kurang lebih 25 sampai 30 jutaan per bulan, serta bisa membawa keluarga menetap permanen di Jepang. Nah, ini seperti yang sudah kami jelaskan tadi itu ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memiliki ini ijazah S1, nah itu bisa nanti melanjutkan mengambil visa engineering, nah bisa juga menetap di sana serta membawa keluarga bagi yang ingin membawa keluarganya ke sana. Nah, selanjutnya ini tempat ujian skill dan bahasa. Nah, untuk di Indonesia sendiri saat ini ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 1. Ada 9 titik ya teman-teman. Yang pertama ada di Bandung, kemudian Denpasar, Jakarta ini ada 3 titik, Pademangan, Jakarta Raya, serta Jakarta Utara. Kemudian ada di Medan, ada di Semarang, Surabaya, serta Yogyakarta. Seperti itu. Jadi ada di 5 provinsi teman-teman ya. Ada di 5 pulau, ada di Sumatera, kemudian Jawa serta Bali seperti itu. Nah, kemudian untuk list biaya ujian. Nah, tadi kan kami sudah menyampaikan ya, teman-teman harus memiliki 2 sertifikat dulu minimalnya. Yang pertama adalah skill, kemudian bahasa. Nah, ini teman-teman untuk JFT Basic, ini skill bahasanya. Jadi teman-teman ini harganya kurang lebih 400.000. Kemudian ini ada keperawatan, ini yang paling murah 109.000. Kemudian ini ada agriculture, ini apa namanya? Pertanian, kemudian ini makanan, pengelolaan makanan, kemudian ini ada restoran serta ada industri seperti itu. Jadi ini kurang lebih untuk list biaya ujiannya. Dan ini tempat tes ujiannya. Selanjutnya kita ke skema biaya. Nah, ini teman-teman, jadi di sini kami memiliki 2 program pelatihan. Yang pertama adalah program pelatihan offline dan yang kedua adalah program pelatihan online. Nah, kalau pelatihan offline itu, kalau teman-teman kan di sini kami menyediakan 3 sistem pembayaran ya. Ada cash, cicilan, serta talangan atau hutang. Nah, kalau cash itu teman-teman bisa cukup membayar ini 7 juta, kemudian kalau cicilan itu 9 juta, jadi nanti teman-teman bisa DP dulu 4 juta, kemudian sisanya itu di saat teman-teman sudah belajar. Di bulan pertama itu 1.250.000 kali 4 bulan. Kemudian kalau hutang ini atau talangan, ini totalnya 13 juta, teman-teman cukup DP 3 juta. Dan DP-nya ini teman-teman, ini bisa dicicil. Misalkan teman-teman bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Ini bagi yang terkendala dengan biaya. Nah, kemudian sisanya teman-teman itu bisa bayar di Jepang dengan jaminan ijazah asli. Nah, misalkan ada yang tanya, Kak, saya saat ini kerja dan saat ini saya jauh dari 5 titik yang ada di LPK Ikari Sumut. Nah, itu teman-teman jangan khawatir, karena kami memiliki program online. Programnya ini lebih ini ya teman-teman, lebih simpel dan lebih fleksibel. Jadi teman-teman misalkan jauh dari titik LPK kami, teman-teman masih memiliki kesibukan atau kegiatan, atau teman-teman masih bekerja atau kuliah, nah itu teman-teman bisa juga ini mengikuti program yang online seperti itu. Nah, di sini kalau program online kami memiliki 2 sistem pembayaran. Yang pertama adalah cash, ini sejumlah 2.500.000. Kemudian untuk cicilan ini 4 juta dengan DP 1 juta, sisanya itu setelah pembelajaran dimulai seperti itu. Nah, selanjutnya ini skema biaya keberangkatan. Jadi ada kedua biaya ya teman-teman. Yang pertama adalah biaya
untuk pelatihan skill dan bahasa. Kemudian yang kedua ini biaya keberangkatan. Nah, untuk biaya keberangkatan sendiri, ini cashnya itu ada 30 juta, kemudian untuk cicilan 37,5 ya 37,5 juta dengan DP 20 juta ya. Kemudian sisanya ini bisa dicicil 6 juta per bulan kali 3. Ini diselesaikan di Jepang. Kemudian yang hutang ini diansur dicicil 6 juta per bulan selama kurang lebih 8 bulan ketika telah bekerja di Jepang. Nah, ini dengan jaminan tadi ya teman-teman, ada ijazah asli. Seperti itu. Ini sebagai pengikat. Oke, selanjutnya ini oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, insya Allah cukup dari kami terkait presentasinya. Nah, setelah ini kita sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Kak Halimah. Saya kembalikan lagi ke Kak Halimah, silakan. Siapkan pertanyaannya teman-teman ya. Jadi kita diskusi terkait tanya jawab saat ini. Silakan Kak Halimah. Baik, Mas Jainul, terima kasih. Berikut tadi sudah dijelaskan dengan Mas Jainul tentang LPK Hikari Sumut yang ada di pusatnya di Kota Medan, tepatnya di Jalan Pancing di Universitas Amir Hamzah. Jadi kantor cabang kita ada 4 titik di Sragen, Bekasi, Kediri, dan Tulung Agung. Ya, yang bagi mau bertanya kepada teman-teman, boleh dipertanyakan, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan atau open mic. Oke, ini ada yang bertanya. Ya, halo. 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 Iya, Pak. Saya Mukminin dari Boyolali. Iya. Mukminin dari Boyolali. Iya, Pak. Ini saya punya pertanyaan. Ini kemauan ke Jepang masih ada, tapi terkendala umur. Umur saya sekarang hampir 54. Gimana itu? Masya Allah. Oke, berarti terkait usia Pak Nggih. Oke, sebenarnya ini Pak, kalau dari segi usia, dari pihak Jepang itu tidak ada syarat tertentu terkait usia. Namun, ini kami tanyakan kembali ke Pak Mukmin, apakah Bapak ini, kan ini ada proses pembelajaran ya Pak. Nah, jika Bapak sanggup atau menyanggupin untuk menyelesaikan pembelajaran, baik untuk mendapatkan sertifikat skill maupun bahasa, itu kami terbuka Pak. Karena sebelumnya kami pernah mengirimkan itu usianya di bawah Bapak itu kurang lebih 42 dan beliau itu memang punya semangat dan tekad yang bulat akhirnya bisa berangkat ke Jepang. Seperti itu. Jadi untuk program SSW atau Toku Tegino ini memang tidak ada syarat khusus dari pihak Jepang. Yang diutamakan tadi itu Pak, memiliki sertifikat skill dan bahasa. Seperti itu. Apakah sudah membantu Pak Mukmin? Silakan, misalkan ada lagi Pak. Oh ya, itu kan dulu saya pernah kerja di sana itu. Oh, Masya Allah, oke. Nah ya, itu pengen ke sana lagi, terkendala umur itu dan terkendala dana juga. Iya Pak. Itu masalah apa? Untuk kesananya itu gimana itu? Apakah berapa persen untuk bisa ke sana? Apa perlu bahasa kembali dimatangkan? Untuk persenannya ke sananya itu gimana gitu? Oke, tetap Pak. Kalau Bapak udah memiliki 2 sertifikat tadi, nah itu it's okay, bisa berangkat ke sana seperti itu Pak. Oh, jadi harus ini ya kursus lagi gitu ya? Betul. Itu pastinya kan mungkin ini sih Bapak lebih muda ya karena sebelumnya udah pernah kayak gitu ya Pak. Itu lebih mudah untuk ini ya apa namanya? Bahasa. Nah, mungkin Bapak nanti bisa percepatan Pak. Katakanlah jenengan itu belajar 1 bulan, kalau memang sudah mampu bisa mendapatkan 2 sertifikat ini, it's okay, bisa langsung berangkat seperti itu Pak. Jadi memang syaratnya utama itu kan ini Pak, 2 sertifikat tadi. Tapi kalau jenengan sudah memiliki basic di apa namanya bahasanya, kemudian skillnya, oke, bisa lebih cepat berangkatnya Pak. Nah, kenapa program kami tadi ada 4 sampai 6 bulan? Karena itu khusus teman-teman yang baru seperti itu Pak. Tapi bagi jenengan yang memiliki istilahnya privilege ya, karena udah memiliki tadi skill dan ini terlebih dahulu, bahasa terlebih dahulu, nah itu bisa Pak. Seperti itu. Insya Allah bisa nanti ambil percepatan. Oh iya, Yang terpenting tadi Pak, 2 syarat.
Iya. Untuk skill tadi, untuk skill itu dulu kan Mhm. saya ini pernah itu kerjanya dulu di pengecoran itu ya, tapi bagian Mhm. menggerintnya itu. Nah, itu untuk Konstruksi, skill masuk mana itu? konstruksi ya Mas. Konstruk sebentar pengecoran, Pak, ya? Oke, Iya, Ya, saya pengecoran kan seperti pengecoran bangunan logam. ya Pak ya. Pengecoran logam, tapi saya bagiannya Pengecoran itu logam. menggerinda, membersihkan itu logam-logam yang habis dicor itu pakai itu mhm, pengecoran itu toh, logam itu tuh. iya ya, Pak. Iya, industri berarti, Pak, ya, masuknya? Iya, industri. Industri. Oke. Kalau untuk di ini sendiri yang ada di Indonesia, saat ini yang 6 tadi, Pak. Keperawatan, pembersihan gedung, perhotelan, pertanian, pengelolaan makanan, serta restoran. Saat ini ujiannya yang ada di Indonesia itu, Pak. Jadi jenengan bisa memilih salah satu terlebih dahulu dari 6 bidang atau skill ini, kemudian jenengan nanti bisa misalkan mau balik lagi ke yang itu, pengecoran logam tadi itu nanti bisa di Jepangnya, Pak. Seperti itu. Maksudnya di Syaratnya kan, Jepang, ah, maksudnya di Jepangnya gimana itu? itu kan jenengan bisa katakanlah masuknya itu jenengan ambil di keperawatan ya. Nah itu kan Ya, kerja dulu Pak di keperawatan, katakanlah 1 tahun. Nah misalkan jenengan ingin pindah bidang atau skill, nah itu nanti bisa saat di Jepangnya gitu. oh iya iya. Nah Karena terus itu memang, ah, tadi kan ada ijazah S1, padahal saya cuma mm, SMA gitu loh maksudnya. Heeh, atau gimana? itu kan khusus engineering Pak. Khusus Oh, SSW itu tidak ada syarat tertentu. Kayak gitu gitu. gitu ya. Misalkan teman-teman ini, misalkan memang nggak ada ijazah itu pun bisa. Asalkan tadi minimal teman-teman memiliki skill dan bahasa udah bisa berangkat ke sana. Kayak gitu. Hmm, ya ya ya. Oke oke terima kasih. Ya, cukup ya Pak Mukmin. Ya. Bisa dilanjutkan teman-teman yang lain silakan. Halo, Oke, buat Assalamualaikum. teman-teman tadi ada yang ngangkat tangan dari Ya, Mas Julfa. Oke, apa nih Mas Julfa? ya ini mau tanya untuk nanti masalah kan tadi kayaknya ada misalnya pertama ngambil di bidang keperawatan, Mm-mm. terus mau pindah ke di bidang pertanian. Nah, itu untuk konfirmasinya itu arahannya dari siapa? Kita harus harus ke siapa itu untuk mau pindah ke bidang pertanian atau gimana itu nanti? Iya, oke. Itu nanti ini apa namanya ketika mau pindah itu insya Allah kita sampaikan ke perusahaannya itu Kak. Dengan perusahaan yang ada di sana. Seperti itu. Jadi harus bilang dulu ya ke Iya. perusahaan yang saya masuk Ah, ah, yang ah, pertama. Oh iya. gitu. Nah, gini Pak, Itu. saya kan mau ingin kerja ini sama orang tua saya udah umur Oke. 20. Mm. Nah, itu langsung berdua gitu nggak bisa ya? Belum tentu. Tadi kan saya udah ibaratkan pada ini tadi ya. Ini belum tentu satu tempat kayak gitu. Iya, nih Karena maksudnya tergantung kalau kalau misalkan masalah tempat ah, nggak masalah, beda tempat nggak masalah. Yang penting mm-mm. saya sama orang tua ibu saya ini bisa ke Jepang lah, intinya seperti itu. Bisa, bisa. Bisa Tapi ya. belum tentu bersamaan seperti itu, Mas. Soalnya Ya, kan itu nggak teman-teman masalah. memiliki ini ya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Entah berangkatnya duluan Mas atau ibunya itu kan masih belum tahu kayak gitu, Mas. Itu. Iya, siap-siap. Terus mau tanya masalah biaya ini. Mm-mm. Untuk utang 45 juta itu ini. Mm-mm. 45 juta kan tadi ada biaya pelatihan offline dan online. Apakah itu Betul. biaya offline dan online itu sudah termasuk di biaya 45 juta itu? Tidak, tidak termasuk. Jadi Oh, nanti tidak termasuk, misalkan beda. Mas Zulfakor ambil yang full talangan ya, baik apa Iya, namanya iya. Berapa itu kira-kira? pembelajaran talangan, kemudian Iya, iya. keberangkatan talangan, itu totalnya Mm-mm. kurang lebih Mas Zulfar itu punya hutang 55 juta. Karena di Oh, pembelajaran itu 10 juta, kemudian untuk pemberangkatan 45 juta, totalnya 55 juta. Itu dibayar ketika sudah kerja di Jepang. Seperti itu, nah, Mas. itu kan yang saya lihat tadi penjelasannya 45 juta kan Mm. sekitar 6 juta sampai 6 juta per bulan, 8 Iya. kali kan. Ah, Nah, ah, ah. sedangkan kalau saya ngambil
full talangan mulai dari pelatihan sama keberangkatan total 55 juta itu nanti Iya. berapa? Enggak. Itu kurang tepat penghitungannya. Jadi itu Oh. skemanya 3 bulan pertama itu 6 juta, kemudian 3 bulan berikutnya itu apa ya? 7 juta, kemudian 2 bulannya itu 8 jutaan, Mas. Totalnya 55 juta. Seperti Oh itu. gitu. Oh, setiap Iya. per bulan meningkat ya dari bulan ke bulan. Iya, kayak gitu, Mas. Itu pas sampai 8 bulan itu, Mas. 8 bulan. Takutnya nanti ada, ternyata masih ada sudah 8 Oh, bulan enggak. ternyata bisa dipotong. Insya Allah ada pencatatannya, Mas. Jadi nanti kami Oh, follow gitu. up terkait ini apa? Bukan santri sih apa? Siswa-siswa yang sudah berangkat ke sana seperti itu. Ada datanya semua. Aman insya Allah. Baik, sudah Gitu. cukup saya rasa. Terima Oke. kasih banyak. Ya, terima kasih, Mas. Silakan yang lain, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya kembali, boleh diangkat tangannya. Ini ada Mbak Gemini. Ya, silakan Kak Gemini. Mbak, boleh open mic? Boleh, Oke. silakan. Mungkin saya mau bertanya di luar dari pembahasan yang tadi. Oke, silakan. Ini kan saya mau tanya perihal paspor. Saya sudah pernah beberapa kali ikut kayak pergi ke Malaysia. Jadi ada case di mana saya karena daripada pihak PD itu kemarin menipu saya kan. Jadi karena dia menipu saya, so saya lari daripada kilang, macam case biasa lah. Case biasa orang TKI. So aku mau tanya, kalau misalnya ini kan kalau aku udah oke lah dari dalam segi pembelajaran bahasa dan skill itu kan kita pasti buat paspor. Apa itu nanti case aku itu apa nggak terlihat dari pas aku pembuatan paspor? Enggak. Misalnya beda negara, Kak. Oke. Gitu. Karena Kemarin ada juga kasus dia kerja di Korea. Iya. Kodarullah di blacklist kayak gitu, Kak ya. Katakanlah seperti itu. Aku sih di blacklist sih Bang, cuman karena aku kemarin pulangnya aku lewat jalan belakang, so aku nggak dapat ke imigrasi. Ya, Gitu. kalau beda negara aman, Kak. Oke. Gitu. Oke Bang, mau tanya itu aja. Oke, terima kasih Kak Gemini. Ngomong-ngomong Kak Gemini dari daerah mana ya? Medan Bang. Oh, Medan. Oke. Iya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya, silakan yang lain. Baik, kepada teman-teman boleh dipertanyakan Ya, kembali. Mas Dwi, silakan. M Dwi. Silakan Kak Dwi. Tawon. Bisa di open mic. Oke. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Ya, ini mau tanya Mas soal yang dana talangan itu kan. Oke. Itu kan ada persyaratannya jaminan ijazah. Misalkan tidak ada ijazah gitu atau ijazahnya hilang lah misalkan. Itu gimana? Bisa. Nanti kita secara kekeluargaan. Misalkan Mas punya jaminan apa, nah itu buat sebenarnya gini teman-teman. Ini hanya buat pengikat agar teman-teman komitmen dan sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi nanti ngomong-ngomong Mas Dwi ini dari mana ya daerahnya? Dari Tulungagung, Mas. Oh, Jawa Timur. Tulungagung dekat. Bisa langsung berkunjung ke kantor kami yang ada di Tulungagung. Dan nanti itu bisa kami bicarakan secara kekeluargaan seperti itu, Mas. Jadi aman. Begitu. Oh ya, makasih ya Mas atas infonya. Ya, sami-sami Mas Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Kiki Lemari, silakan Kak Kiki. Halo, selamat malam, Bang. Iya, selamat malam Kak Kiki. Saya mau nanya, itu Ya. kan pendaftaran 7 juta ya, Bang? Yang cash. Itu kita dilatih sampai berangkat ya, Bang? Atau Sampai memiliki 2 sertifikat. Kayak gitu. Kak Kiki ini dari daerah mana, Kak? dari Medan, Bang? Oh, dari Medan. Iya. Kalau boleh tahu, kalau memang mau belajar bahasa Jepang, ngambil LPK di mana ya, Bang? Kalau yang dekat sekitar Medan ini, soalnya kurang tahu. Oh, ini Kak Lima.
Apa Iya, nama Mas, alamatnya, Kak? boleh Silakan. saya jelaskan sedikit? Ya, silakan. Iya, untuk di LPK kita, Mbak, di Medan itu tepatnya di Jalan Pancing. Jalan Pancing. Iya, Mbaknya di mana ini? Di Mencirim, Kutalim Baru. Oh, Mbak tahu Universitas Unimed? Universitas Medan Unimed, Negeri? Unimed. tahu Kak, tahu. Iya, Ah, tahu. kita tepat di depannya. Ada di situ Universitas Amir Hamzah. Kita di depannya. Itu Kak, les bahasanya itu kita boleh, misalnya kita udah kerja nih ya. Jadi kita ngambilnya paket sore gitu sampai malam, ada Kak? Itu berarti kita pakai yang online gitu, Mbak. Kalau misalnya yang offline, itu kita dari pagi sampai dengan jam 4. Gitu. Kita pembelajaran kita itu dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Itu yang offline. Boleh sih setengah hari boleh. Tergantung masing-masingnya gitu. Jadi kalau misalnya Mbaknya nih kerja nih. Iya. Jadi kan kerja kan 1 harian. Jadi ada waktunya itu malam nih, waktu senggangnya malam. Itu kita ambil jalur Iya. yang online, Mbak. Jadi itu belajarnya sekitar 2 jam atau 1,5 jam. Seperti itu. Jadi Udah ada Kak guru itu. khususnya gitu. Iya. Ada yang mau ditanya lagi, Kak Kiki? Enggak Kak. Makasih ya Iya. Kak. Ya, Oke, sama-sama Kak terima Kiki. kasih kembali. Ya, Ya, ini silakan Kak Alwan. Alwan. Bisa open mic Kak Alwan. Halo Kak, selamat malam. Ya, selamat malam. Mau nanya soal biaya talangan itu, kita dari awal ditalangin apa bagaimana ya? Ya, tadi kan untuk program pembelajaran itu yang talangan itu ada DP-nya Kak Alwan. Jadi DP-nya 3 juta, kan totalnya 13 juta. Jadi Kak Alwan itu bayar 3 juta dulu untuk DP dan DP-nya itu bisa dicicil seperti itu. Kemudian untuk pemberangkatan itu full talangannya Kak Alwan. Seperti itu. Oh, berarti DP dulu tuh 3 Ya. juta. Kemudian 55 jutanya itu ketika sudah bekerja di Jepang. Oke, silakan teman-teman Oh, iya, yang mau baik. bertanya lagi. Ada lagi Kak Alwan? Udah Kak. Oke. Kak Alwan dari daerah mana? Bekasi. Ada Oh, nggak Bekasi. LPK masih? Ada. Bekasi itu di blok apa gitu Kak? Nanti bisa ini ya, menghubungin admin kami yang ada di Bekasi. Kak Alwan udah join grup kan ya? Udah ada di grup. Oke, nanti ini aja tanya, CS Bekasi yang mana ya gitu nanti agar dijapri oleh CS Bekasi. Gitu ya Kak Alwan. Oke, siap. Misalkan Siap. tanya-tanya lebih lanjut, silakan. Oke, selanjutnya ada Pak Mukmin mau bertanya lagi Pak, silakan. Oh ya, maaf, Ya. ini belum selesai tadi Ya. tanya. Oh ini maaf ya, ini dulu kan pernah saya kerja di Jepang nih, terus mau ke Korea itu nama itu untuk apa? Dengan alasan umurnya ke Korea itu kan udah ketuaan gitu ya, itu udah terlanjur nama itu. Apakah saya nanti ada kendala untuk kembali ke nama yang semula itu? Halo Pak Mukmin. Ya putus-putus ya, terus gimana itu? Halo. Ya, insya Ya, Allah tidak ada sih Pak, tidak ada kendala sih Pak. Ketika nanti Bapak mau bikin visa lagi yang ke Jepangnya itu Pak. Itu soalnya kan beda negara dengan yang Korea kan, yang punya Bapak diganti itu ya, ganti nama ya. Iya, betul. Iya, aman Pak, insya Allah aman. Soalnya kan di negara Jepangnya nanti menggunakan nama yang sebelumnya. Itu. Oh, kalau untuk online-nya itu pembelajarannya gimana itu? Online Pak, jadi nanti ketika kita by Google Meet, nanti dibimbing oleh ininya, pembimbingnya, senseinya. Jadi nanti misalkan satu kelas 30 orang, nah nanti senseinya yang menjelaskan. Kursus online. Maksudnya Seperti itu. jamnya?
jamnya? Oh, untuk jamnya insya Allah masih belum ini Pak, belum kami tentukan. Jadi nanti ini kemungkinan ini Pak, karena memang online itu goals-nya untuk orang-orang yang punya kesibukan ya Pak. Kemungkinan malam jamnya. Jadi misalkan udah kerja macam Kak Kiki tadi, nah itu bisa mengikuti online karena jamnya itu malam. Kayak gitu. Oh, begitu ya. 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 Terus untuk dana talangannya untuk semua tuh bisa ya nggak untuk Bisa, semuanya? tadi yang seperti kami jelaskan ke Kak itu. Jadi DP dulu 3 juta, kemudian 55 jutanya di Jepang. Enggak, itu untuk online-nya itu bisa juga itu untuk Oh, nggak bisa. belanja. Kan tadi udah kami jelaskan. Talangan hanya ada 2, cash sama. Untuk online ada 2, cash sama cicilan. Seperti itu. Bapak bisa ngambil yang cicilan jika ingin mengambil yang online. Gitu Seperti ya. itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, silakan teman-teman. Ini Kak Unais Yesulia, silakan Kak. Oke Bang, izin mau Ya, nanya. silakan Kak. Ini kan saya baru pertama kali nyoba untuk kerja ke Jepang. Saya mau nanya, ini kan pelatihannya dari 4 bulan sampai 6 bulan ya. Ya, kurang Nah, lebihnya itu seperti itu. apakah memang udah pasti bakal kita berangkat atau nanti setelah udah sudah pelatihan ada ujian nanti ada dinyatakan lulus atau enggaknya? Sedangkan kita kan udah bayar pelatihannya dari awal gitu. Jadi saya mau nanya aja soalnya kan saya juga udah pernah nyoba ke Malaysia gitu. Cuman kan karena beda nggak ada pembelajaran dan gratis juga ada lulus atau enggaknya gitu. Jadi kan yang nggak lulus nggak jadi berangkat. Iya. Nah ini kan karena ada biaya awalnya untuk pelatihan. Jadi saya mau nanya dulu nih kan 4 bulan 6 bulan belajar. Setelah belajar itu nanti ada ujiannya lagi, apakah ada pemberitahuan lulus atau enggaknya gitu. Dan kalau misalnya enggak lulus gimana? Oke. Ya, gini Kak. Tadi kan syaratnya Kakak harus memiliki 2 sertifikat ya. Yang pertama adalah skill dan bahasa. Nah Kakak kalau sudah lulus keduanya ini bisa berangkat Kak ya. Tapi misalkan Kak Yunais ini masih belum lulus yang bahasanya, itu bisa ikut ujian lagi Kak. Jadi nanti kita beli voucher ujian, nah mengikuti ujian lagi. Itu rata-rata untuk siswa kami 3 kali ke A5 ya, baru dia bisa lulus gitu Kak ya. Mentok-mentoknya 3 kali ujian lah Kak. Mereka itu bisa berangkat ke Jepang. Seperti itu Kak. Jadi Kak Yunais itu memang harus wajib memiliki 2 sertifikat ini, skill dan bahasa. Kalau udah 2 ini punya, insya Allah 99% bisa berangkat ke sana Kak. Seperti itu. Oh gitu ya, oke, Ya. oke, paham. Terima kasih ya Bang ya. Ya, sama-sama. Dan ujiannya itu sangat banyak waktunya Kak. Jadi 1 bulan itu bisa 5-10 kali slotnya terbuka. Misal, tanggal 1 Kakak udah ujian tapi gagal. Misalkan tanggal 5 buka lagi, nah itu bisa ikut ujian lagi. Seperti itu. Jadi sangat besar peluangnya Kak. Dan itu semua insya Allah kami bantu. Sehingga teman-teman bisa berangkat ke Jepang. Seperti itu. Oke, ada lagi Kak Yunais? Udah cukup Bang. Oke, Terima terima kasih. kasih. Kak Yunais dari daerah mana Kak? Saya dari Binjai, Deli Serdang. Oh, Deli Serdang ya. Iya. Dekat juga dengan Medan ya. Dekat Medan. Terima kasih Kak Yunais atas pertanyaannya. Iya, sama-sama Bang. Ya, silakan Kak Afton. Kak Afton 3. Silakan open mic Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang izin tanya, ini ya, silakan, kalau misalnya ada yang mempunyai kekurangan kayak apa buta warna itu gimana ya Bang? Maksudnya ya nggak buta warna permanen. Iya, kalau buta warna masih bisa Kak, masih bisa. Asalkan ini Kak 5 ya, cacat fisik yang nggak bisa Kak ya. Misalkan, mohon maaf, kalau untuk ngambil SSW atau Tekutegi-no itu nggak masalah Mas. Kalau untuk buta warna ya. Buta warna. Tapi kalau misalnya untuk cacat fisik nggak bisa. Kalau Masnya mau ambil IM Japan dari program pemerintah sama yang satu lagi magang SO itu nggak bisa.
karena memang udah ada ketentuannya tersendiri gitu. Jadi kalau untuk yang program pemerintah ini, tindih nggak boleh, itu berat badan harus dilihat, tinggi badan, gitu. Kalau tatoan minimal yang kecil lah Mas, kalau yang besar nggak bisa. Oh Gitu. iya. Ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ada lagi Bang? Bismillah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, ini kita langsung season pertanyaan. Oke, biar boleh. mendapatkan voucher. Ya, ini vouchernya spesial untuk malam Ahad. Oh, ini Kak Aftan, Kak Zulfa masih tanya. Ya, silakan Kak. Ini saya kan dari LPK Kediri. Terus? Kediri. Nah, mau pindah ke LPK Tulungagung. Bisa, sangat bisa. Jadi saya hubungi ke CS siapa ini? Tulungagung. Nanti Kak Zulfan tanya aja, CS Tulungagung yang mana ya kayak gitu. Nanti bisa itu di Capri nanti di grup. Kak Zulfan masuk di grup mana ya? Kumaha? Oh ini Mas. Halo, ini Mas siapa ini ya? Ya saya Diki. Oh ya, ini Mas Diki, Mas Zulfa. Nanti Mas Zulfa bisa ngubungin Mas Diki. Kayak gitu. Oke, siap. Makasih. Ya. Mas Diki. Itu Kak Mukmin, Pak Mukmin, ada lagi Pak Mukmin sebelum kita ke sesi kuis? Oh ya, sedikit lagi itu. Ya, silakan Pak. Untuk apa itu tadi tesnya itu pakai pendamping ya gitu ya? Bukan pakai pendamping, didampingi Pak. Jadi misalkan berangkat ke, kan kita ujian di Surabaya itu insya Allah kami antar Pak ke sana kayak gitu. Bukan pakai pendamping tapi kami dampingi gitu Pak. Untuk apa ijazah SMA itu berarti tato gini itu bisa ya? Bisa. Bahkan jenengan misalkan memang tidak ada ijazah itu bisa Pak. Asalkan tadi teman-teman memiliki 2 skill dan sertifikat skill dan bahasa berangkat. Insya Allah seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Kak Alwan, silakan. Terakhir ya, kita sebelum ke kuis. Maaf Kak, nanya lagi. Ya, silakan. Kalau misalkan nih, kita sudah kerja di sana, misalkan ya, itu cicilannya dipotongnya berapa gitu ya? Enggak dipotong Kak. Jadi nanti kami follow up ke Kak Alwan. Soalnya ketika kami otomatis memotong itu melanggar suatu pelanggaran kayak gitu Kak. Jadi kami tidak bisa memotong langsung dari perusahaannya Kak Alwan, itu enggak bisa. Jadi ya ini bagus pertanyaannya. Jadi teman-teman inisiatifnya tolong dijaga ya. Ketika sudah kami mudahkan untuk berangkat, untuk belajar dimudahkan. Nah, jadi nanti ketika kami follow up itu baik ke keluarga atau ke yang bersangkutan itu ya wajib mengikuti persyaratan dan akad yang sudah kita tentukan seperti itu. Jangan sampai teman-teman ketika udah kami berangkatkan, kemudian kan masih ada istilahnya hutang ya dengan kami, itu nggak ngerespon ke kami. Nah itu nanti kami datangin rumahnya. Ya, nggak bercanda teman-teman seperti itu. Nggak bisa kalau kami langsung motong otomatis itu nggak bisa, karena melanggar peraturan yang sudah ada di sana gitu Kak. Jadi itu memang inisiatif teman-teman harus membayarnya seperti itu Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak. Iya. Oke, kita ke sesi kuis ya Kak Alima. Ini karena malam minggu, jadi dan kuisnya ini teman-teman vouchernya kan nanti dapat voucher ya. Ini bisa diklaim hanya khusus dua sistem pembayaran. Hanya bisa diklaim di cash sama di apa Kak satunya? Cicilan ya, oke. Ya, ini pada malam Ahad kali ini, insya Allah vouchernya kita kasih 1 juta Kak ya, untuk 3 pemenang kayak gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah, tadi kan sudah kami jelaskan ya teman-teman. Ya mohon maaf tadi kami tidak spill dulu bahwa teman-teman harus memperhatikan seperti itu. Karena di akhir itu ada kuis dan mendapatkan voucher insya Allah senilai 1 juta untuk 1 orang. Dan ini hanya bisa 1 kali jawab ya. Misalkan Kak Alwan jawab, nah itu misalkan dapat udah nggak bisa jawab lagi seperti itu. Jadi kita memberikan peluang ke yang lainnya. Oke, pertanyaannya adalah, tadi kan kami sudah menjelaskan ada beberapa program, 6 program yang
dari bisa berangkat ke Jepang seperti itu ya. Salah satunya adalah Toku Tegino. Nah, sebutkan 3 program yang lain yang bisa untuk berangkat ke Jepang. Silakan. Ini via chat saja ya Kak Halimah. Silakan diketik teman-teman atau open mic bisa juga. Boleh diketik, boleh open mic. Ya. Pertanian perawatan restoran salah, bukan itu jawabannya. Halo, ya, halo. Ya, Halo. silakan Pak Mukmin. Ya, itu untuk tadi programnya untuk perawat sama pertanian sama engineering itu ya. Salah Pak. Bukan Maaf itu Pak, ini. masih salah. Ada yang jawab itu Kak. Ada yang ini. Makan Toku Tegino Engineering. Oke, Kak Di benar. Kak Di ini dari daerah mana ya? Halo Kak Di. Oh, Medan. Oke. Dari Ya. daerah Medan. Ya, nanti kalau Jadi nanti Kakak Bi boleh nanti kalau misalnya mau daftar itu nanti di diklaim cash itu vouchernya. cukup bayarnya 6 juta, kalau cicilan itu nanti dipotong 1 jutanya. Iya. Oke, terima kasih Kak Bi. Untuk berikutnya ini ya, udah nggak boleh menjawab karena khusus yang lainnya kayak gitu, memberikan peluang untuk yang lainnya. Oke, satu lagi pertanyaannya adalah, tadi kan sudah kami jelaskan panjang lebar ya terkait program Toku Tegino. Nah, program Toku Tegino itu maksimalnya visanya itu berapa tahun? Silakan teman-teman. 5 tahun, Kak Zulfaqar. Kak Salsabila juga 5 tahun. Oke, Kak Tadi Zulfaqar yang sebelumnya pertama, udah Zulfa. ini belum? Apa udah dapat voucher belum di pertemuan sebelumnya? Kak Zulfaqar. Kak Zulfa. Sudah kemarin yang hari Kamis. Oke, Ya, Kamis. berarti voucher pada malam hari ini kita alihkan ke Kak Salsabila ya, karena sebelumnya udah dapat ya Kak. Karena ini memang khusus yang masih belum mendapatkan seperti itu. Terima kasih Kak Zulfaqar. Ya, ini berarti untuk Kak Salsabila, Kak Ima. Untuk vouchernya. Betul kan? 5 tahun Kak ya? Iya. Kak Salsabila dari Sragen, oke, nanti bisa diklaim ke CS kami Sragen ya Kak, ketika Kakak berangkat ke LPK kami dan mengambil ini yang cash atau cicilan, nanti mendapatkan potongan sejumlah 1 juta rupiah. Oke, terakhir ya teman-teman, mungkin dari Kak Ima untuk kuisnya Kak, silakan Kak, satu lagi Kak. Ya Mas, Ya, untuk silakan. pertanyaan terakhir, cabang di mana tempat ujian yang ada di Indonesia minimal 3? Ya, silakan teman-teman. Tempat ujiannya tadi kan ada 9 ya, 9 titik. Nah, sebutkan 3 saja. Silakan. Aja. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Oh, udah keduluan ini Pak. Ada Mbak Kiki. Bandung, Medan, jawab Jakarta Barat. Benar Kakak? Gimana tadi Mas? Bandung, Medan, Jakarta Barat. Iya Mas. Benar ya? Benar Mas. Oke, terima kasih atas dari Medan Kak Kiki. Iya, jadi nanti Kak Kiki kalau mendaftar boleh diklaim. Oke, mohon maaf Pak Mukmin, ini lebih keduluan Kak Kiki, Pak Mukmin. Insya Allah next pertemuan ya bisa mengikuti lagi. Nah ini ya teman-teman, untuk jadwal webinar kami itu dalam 1 pekan itu ada 3 kali. Ini bagi teman-teman yang masih kurang masih belum menemukan big way-nya atau masih ragu atau masih kurang puas. Nah itu bisa mengikuti ini setiap webinar kami dan bisa memutuskan untuk segera ini ya bergabung dengan kami dan bisa berangkat ke Jepang seperti itu. Ada di hari Selasa, kemudian hari Kamis serta hari Sabtu, dan insya Allah jamnya itu setiap pukul 20.00 waktu Indonesia Barat seperti itu. Oke, insya Allah cukup dari saya Kak Halimah. Saya kembalikan lagi ke Kak Halimah, silakan Kak. Baik, untuk teman-teman yang tadi udah mendapatkan voucher, boleh diklaim kalau misalnya mau mendaftar. Dan jika ada pertanyaan lagi, boleh di grup pertanyakan Mas. Misalnya ada yang kurang jelas, boleh tanyakan kembali kepada CS-nya. Oke, untuk malam ini sekian dulu. Lebih dan kurangnya dari kami mohon maaf. Baik Mas, kita tutup langsung. Boleh ya? Oke Kak, Bagaimana? silakan.
Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.